Halo semua, di sini kita akan berpodcast tentang sejarah pendidikan, teknik, dan kejuruan yang ada di Indonesia. Yang mana sepertinya topik ini jarang sekali loh dibahas di kebanyakan orang masyarakat umum. Sebelumnya perkenalkan, namaku Afan, dengan akhiran NIM 35. Dan namaku Merinda Aulia Rahma dengan akhiran NIM 56. Kami berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Pendidikan, berasal dari kelompok 7. Nah, benar banget yang dikatakan oleh rekan saya itu. Tadi di sini kita akan membahas tentang pendidikan teknik dan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia, yang dimulai dari masa kolonial sampai masa sekarang ini. Yang mana sejarah pendidikan ini tidak hanya tentang catatan yang ada di masa lalu, tetapi juga membahas tentang bagaimana pendidikan itu bermula dari awal, yaitu masa kolonial sampai sekarang ini, dan berubah di era sekarang. Nah, pendidikan teknik atau kejuruan itu bermula pada tahun 1901 yang berasal dari pemikiran Ratu Belanda, yaitu tentang politik etis, yang dimana politik etis itu tentang membahas balas budi atau pembahasan balas moral yang terjadi kepada rakyat jajahan di Hindia Belanda. Tapi tahu nggak kenapa politik etis bisa muncul di negara pada masa kolonial Belanda? Karena kebijakan ini ya muncul itu bukan tanpa sebab, tetapi karena salah satu tokoh yang ada di Belanda, yaitu Van Deventer, yang mana dia itu mengkritik keras dengan adanya program tanam paksa dan juga eksploitasi ekonomi terhadap negara Indonesia, atau bisa disebut pada zaman itu Hindia Belanda. Ia juga menulis bahwa kolonial Belanda itu mempunyai utang kehormatan terhadap negara Indonesia atau Hindia Belanda. Seperti itu loh. Nah, dari sinilah kemudian muncul tentang pemikiran untuk memperbaiki pendidikan di masa Indonesia ini, yaitu khususnya tentang pendidikan masa kejuruan dan pendidikan teknik. Nah, pada awal mulanya pendidikan teknik itu bermula didirikannya itu tentang sekolah pertukangan seperti itu ya teman-teman. Yaitu contohnya sekolah pertukangan tersebut yaitu tentang pertukangan kayu, pertukangan tentang apalagi ya, besi-besi seperti itulah. Nah, kemudian sekolah itu didirikan di 3 wilayah, yaitu Surabaya, Betawi, dan Semarang. Kemudian dibangun sekolah-sekolah kejuruan teknik, yaitu tentang teknik-teknik pertambangan, sekolah tentang keahlian pertambangan, kemudian sekolah tentang masinis, serta keahlian seperti bangunan juga dikembangkan pada masa ini. Nah, seperti yang disebutin oleh rekan saya ini, tapi ya pada awalnya pembangunan itu hanya untuk kalangan bangsawan saja. Masyarakat pribumi, masyarakat rakyat jelata itu tidak masuk pada sekolah-sekolah ini. Namun itu hanya pada awalnya saja. Lambat laun pribumi, rakyat jelata itu bisa masuk, bisa mendapatkan akses dalam pendidikan ini, dan ini menjadi cikal bakal pendidikan teknik yang ada di Indonesia. Tahun 1942, di mana Jepang pada waktu itu lagi gencar-gencarnya melakukan agresi militer ke semua wilayah sekitar dari Jepang tersebut.
yang mana Indonesia ini atau Hindia Belanda itu terkena dampaknya. Jepang sendiri itu datang ke Hindia Belanda dan mengambil alih apa yang ada di dalamnya. Nah, Jepang ini pada waktu mengambil alih Indonesia, Hindia Belanda ini mengganti sistem pendidikan, terutama pendidikan teknik yang ada pada yang sudah ada sejak Belanda ini. Jadi mereka itu mengganti. Nah, terus apa sih yang diganti oleh Jepang tersebut? Nah, salah satunya itu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa pengantar utama untuk kurikulum yang ada di Hindia Belanda, dengan maksud untuk mengambil hati dan juga simpati rakyat pada zaman itu. Contohnya itu buku-buku yang digunakan itu adalah buku-buku terjemahan dari bahasa Belanda lalu dijadikan bahasa Indonesia. Nah, bisa dikatakan pada masa ini merupakan masa nasionalisasi awal pendidikan di Indonesia, di mana Jepang itu membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya ditutup oleh masa Belanda, yaitu mereka membuka sekolah-sekolah seperti sekolah dasar atau sekolah rakyat, kemudian sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian sekolah menengah atas atau SMA, serta perguruan tinggi yang mereka membuka lagi. Nah, sekolah-sekolah rakyat itu mereka buka kembali dengan lama pendidikannya itu sekitar 6 tahun. Sekolah menengah pertama itu atau SMP sekitar 3 tahun. Sekolah menengah atas atau SMA itu sekitar 3 tahun juga. Kemudian pada masa ini yaitu didirikan perguruan tinggi kedokteran yang ada di Surabaya. Nah, yang ada di Salemba, serta kemudian sekolah perguruan teknik yang ada di Bandung yang kita kenal saat ini dengan nama ITB tersebut. Nah, kemudian pada zaman Jepang ini mereka membuka kembali tentang sekolah-sekolah khusus seperti sekolah untuk guru, sekolah pertanian, sekolah tinggi pamong praja. Kemudian dibuka kembali tentang sekolah kejuruan teknik di masa ini. Nah, walaupun ya sistem pendidikan, kurikulum pendidikan pada zaman itu terkesan udah nasionalisasi atau semua rakyat mendapatkan akses terhadap pendidikan itu, namun di kenyataannya itu kondisi rakyat pada saat itu sangat mengenaskan dan juga rakyatnya itu kondisinya itu sangat sulit, yang mana sekolah pada zaman penjajahan Jepang ini itu kekurangan bahan ajar dan juga peralatan saat itu sangat tidak mumpuni untuk digunakan, dan bahkan juga kekurangan makanan karena makanan tersebut dijadikan untuk bekal militer. Tapi walaupun dengan kondisi tersebut, semangat belajar rakyat Indonesia, rakyat Hindia Belanda pada zaman itu tidak pernah padam, tetapi menjadi sebuah awal mula tumbuhnya kesadaran bahwa kemerdekaan sejati itu bisa dilalui dengan pendidikan. Kemudian masa revolusi. Setelah proklamasi 1945 dibacakan oleh Soekarno, Indonesia mengalami krisis pendidikan atau tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yaitu mereka mulai membangun pendidikannya itu mulai dari nol lagi, atau mereka bangun mulai dari awal lagi. Yang mana pada masa ini itu pemerintah menempatkan pendidikan teknik sebagai prioritas pembangunan nasional dalam Pelita 1 sendiri, yaitu dari tahun 1969 sampai dengan 1974 itu ada 8 sekolah teknik menengah atau STM pembangunan didirikan di berbagai daerah. Nah, seperti itu. Bahkan didirikan juga balai latihan pendidikan
Teknik atau BLPT dengan dukungan dari UNESCO serta World Bank, dan seperti dana bantuan dari pemerintah Inggris. Yang mana tujuan dari pendidikan teknik ini sangat jelas ya teman-teman, yaitu untuk mencetak tenaga ahli teknik yang siap membangun Indonesia. Era ini itu menjadi tonggak penting, yang mana tonggak penting pendidikan kejuruan modern pada saat ini. Kemudian pada masa itu dibentuk PPPG Teknologi dan Kejuruan untuk melatih guru-guru teknik di seluruh Indonesia dengan mengolah dan membina kegiatan pendidikan menengah kejuruan yang diharapkan terjadi aktivitas terpadu, berdaya guna dan berhasil. Dan langkah-langkah ini memperkuat hubungan antara sebuah dunia kerja dan dunia sekolah. Memasuki pelita 2 hingga pelita 4, pemerintah Indonesia berfokus pada mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia, di mana proses pengembangan ini semacam pembangunan pendidikan kejuruan, antara lain yang pertama itu kurikulum dan program pendidikan, yang kedua penyesuaian masa pendidikan, dan yang ketiga perkembangan melalui kurikulum, dan yang keempat fasilitas pendidikan, kemudian tenaga pendidikan, manajemen dan administrasi, kesiswaan, dan pendirian. Kemudian memasuki pelita 2 hingga pelita 4, pemerintah fokus pada mata relevansi pendidikan kejuruan, yang artinya pada dasarnya suatu lembaga pendidikan meliputi perumusan, tujuan, lembaga pendidikan, lama pendidikan, dan evaluasi pendidikan, di mana kemudian penerapan kurikulum ini dilakukan oleh pendidikan kejuruan, yaitu menggunakan kurikulum 1964, kurikulum 1976 sampai 1977, dan kurikulum 1984. Nah, kurikulum yang ada pada zaman itu sekolah tidak harus berfokus tidak hanya mengajarkan tentang teori saja, tetapi juga menyesuaikan diri dengan keadaan industri yang ada pada zaman itu. Pemerintah juga berfokus pada program ya peningkatan mutu guru dan juga peralatan praktis, yang mana ini terus dilakukan. Jadi peningkatan yang dilakukan itu terus berkembang. Memasuki pelita 5 dan 6. Tepatnya di tahun 1990-an itu muncul konsep baru yang pada masa itu sangat terkenal. Konsepnya itu namanya itu link dan match. Nah, konsep ini ya diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan. Ya Menteri Pendidikan masa itu yaitu Profesor Wardiman Joyo Negoro. Nah, konsep ini kemudian menekan antara pendidikan dan industri, yaitu penggabungan antara kedua bidang tersebut. Dalam kelompok teknologi dan industri tercakup sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keahlian, seperti pelatihan teknologi, pelatihan teknik, rekayasa industri. Di sekolah-sekolah yang tercakup dalam teknologi dan industri tersebut, mereka itu dikenal dengan sebutan nama sekolah teknologi menengah atau yang biasa disebut dengan sekolah STM. Nah, sekolah kejuruan tersebut itu tidak boleh berdiri sendiri. Nah, yang artinya mereka itu harus bekerja sama dengan dunia usaha maupun dunia industri sekarang. Dengan peraturan seperti itu, tujuan seperti itu, maka lahirlah program pendidikan sistem ganda, yang mana siswa itu tidak hanya belajar di sekolah, tetapi di dunia pekerjaan juga. Jadi di sekolah itu belajar teori dan prakteknya itu langsung di perusahaan-perusahaan, di tempat usaha-usaha, seperti itu. Nah, sayangnya PSG atau PKL tersebut pelaksanaannya itu kurang memadai.
dikarenakan kekurangan atau kesiapan faktor-faktor pendukung seperti kesiapan guru, kesiapan kepala sekolah, kesiapan faktor penunjang praktik, serta kemudian implementasi atau pelaksanaan dalam dunia industri itu juga perlu disiapkan. Contohnya tentang kesiapan pekerjaan, kesiapan manajemen perusahaan, serta kesiapan para siswa tersebut untuk melakukan PKL atau PSG tersebut. Kita pun memasuki era baru, yang mana inovasi industri itu harus berbasis dengan pengetahuan. Era ini juga memasuki era globalisasi, yang mana pada era ini itu industri itu berfokus pada inovasi, yang sehingga menyebabkan inovasi itu menjadi kunci yang sangat penting bagi industri-industri yang ada. Nah, industri dalam masa ini itu berbasis pengetahuan dan teknologi yang dimana tidak hanya mengandalkan tentang tenaga kerja saja, tetapi harus memiliki kreativitas untuk melahirkan paradigma baru yang dalam kemudian itu yang berguna dalam manufacturing yang dikenal dengan New Generation Manufacturing atau NGM, sehingga keberhasilan suatu industri itu tergantung bagaimana manufacturing itu pada jaringan mitra, yaitu pada jaringan mitra yang dibangunnya, sehingga membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan bersifat global. Jadi paradigma baru yang disebutkan oleh rekan saya tadi itu menyebabkan kurikulum pendidikan kejuruan ini dibebankan untuk mampu beradaptasi, yang mana kurikulum tersebut harus melatih siswa untuk menjadi pemikir dan juga pencipta solusi, bukan hanya sekedar pekerja kasar saja, bukan hanya pekerja yang hanya menuruti saja, tapi menjadi sebuah pencipta solusi dan juga pemikir, seperti itu. Pendidikan kejuruan di tahun 2020 hingga seterusnya, yaitu sampai saat ini. Menurut Profesor Dedi Supriyadi, menekan pentingnya reposisi pendidikan kejuruan, yang artinya ia meminta untuk menata kembali sistem pendidikan serta kurikulum dengan metode pembelajaran yang lebih kompeten di dunia pendidikan saat ini. Ya, dan juga bisa disebut juga atau kita kenal dengan sebutan competency based training atau disingkat dengan CBT. Yang mana di sini itu siswa itu tidak hanya lulus ujian, tetapi siswa itu harus benar-benar paham, benar-benar menguasai keterampilan nyata, yang mana keterampilan ini itu sangat dibutuhkan dan juga sesuai dengan industri yang diminati juga. Benar-benar. Sehingga reposisi ini itu memperkuat kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan dunia pekerjaan. Sehingga usaha-usaha tersebut itu menjadi sinergi dan daya saing untuk memajukan ketiga bidang tersebut di Indonesia saat ini. Dari podcast kali ini kita mendapatkan pembelajaran, yaitu dari sekolah pertukangan di masa Belanda hingga SMK modern yang siap menghadapi revolusi industri. Perjalanan pendidikan teknik itu bukan hanya sekedar tentang perubahan, tetapi juga tentang perjuangan dan juga harapan bagi masa ke masa. Nah, setiap masa itu meninggalkan jejak semangat untuk belajar, berinovasi, membangun bangsa, serta pendidikan kejuruan ini merupakan jembatan menuju masa depan yang mandiri dan berdaya saing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dan juga kurang mengenakan, mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima Bye-bye. kasih.